Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurliza dengan NIM 1810221037. Di sini saya akan menjelaskan terkait contoh-contoh dari pelaksanaan tindak ujaran. Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya pelaksanaan tindak ujaran dibagi menjadi 5. Yang pertama, pelaksanaan tindak ujaran representatif. Yang kedua, pelaksanaan tindak ujaran direktif. Yang ketiga, pelaksanaan tindak ujaran komisif. Yang keempat, pelaksanaan tindak ujaran ekspresif. Dan yang kelima, pelaksanaan tindak ujaran deklarasi. Yang pertama yaitu pelaksanaan tindak ujaran representatif, di mana tindak ujaran ini di dalamnya terdapat suatu pernyataan mengenai keadaan di dunia, yang dimana pernyataan tersebut tuh mengandung suatu kebenaran. Contohnya adalah sebagai berikut. Dalam contoh pelaksanaan tindak ujaran representatif, terdapat percakapan antara Joko dan juga Roni yang membahas terkait fakta unik dari hewan komodo. Nah, dalam percakapan tersebut, Joko bertanya kepada Roni, "Kamu tahu nggak salah satu fakta unik dari komodo?" "Apa memangnya, Jok?" "Salah satu fakta uniknya adalah masyarakat yang tinggal di daerah Pulau Komodo menyebut komodo dengan sebutan ora, yang artinya adalah buaya darat." Nah, dari percakapan tersebut nampak suatu keadaan di dunia, yakni masyarakat yang tinggal di daerah Pulau Komodo menyebut komodo dengan sebutan ora, yang artinya adalah buaya darat. Nah, pernyataan tersebut mengandung suatu kebenaran karena memang masyarakat yang tinggal di Pulau Komodo menyebut komodo dengan sebutan ora, seperti itu. Kemudian pelaksanaan tindak ujaran yang kedua yaitu pelaksanaan tindak ujaran direktif. Nah, di mana pelaksanaan tindak ujaran direktif ini memfokuskan kepada pendengar, agar tujuan pendengar itu melakukan suatu hal gitu ketika setelah mendengarkan pernyataan tersebut. Nah, pelaksanaan tindak ujaran direktif itu dibagi menjadi 3, yaitu pelaksanaan untuk pertanyaan ya dan tidak. Yang kedua, pelaksanaan untuk pertanyaan mana atau apa. Dan yang ketiga, pelaksanaan untuk kalimat perintah. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwasanya pelaksanaan tindak ujaran direktif dibagi menjadi 3, yaitu pelaksanaan untuk pertanyaan ya atau tidak. Yang kedua, pelaksanaan untuk pertanyaan mana atau apa. Dan yang ketiga, pelaksanaan untuk kalimat perintah. Nah, contoh dari pelaksanaan untuk pertanyaan ya atau tidak terdapat pada percakapan Santi dan juga Wulan yang membahas terkait Liberty Manik, apakah yang menciptakan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, dari situ Santi bertanya kepada Wulan, "Wulan, aku mau tanya dong." "Tanya apa, San?" "Apa Liberty Manik yang menciptakan lagu Satu Nusa Satu Bangsa?" Nah, dari situ Wulan menjawab, "Iya, Liberty Manik adalah yang menciptakan lagu Satu Nusa Satu Bangsa." Ketika Santi bertanya kepada Wulan apakah benar Liberty Manik yang menciptakan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, di situ Wulan mencari informasi pada memorinya, apakah benar Liberty Manik itu yang menciptakan lagu tersebut. Kalau semisal benar, otomatis Wulan akan menjawab iya, Liberty Manik adalah yang menciptakan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Jadi di situ kesimpulannya bahwasanya benar Liberty Manik yang menciptakan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, karena dari pernyataan tersebut Wulan mengiyakannya. Pelaksanaan untuk pertanyaan mana atau apa ini berbeda dengan pertanyaan ya atau tidak. Karena pertanyaan mana atau apa ini tidak menanyakan benar tidaknya suatu proposisi, tetapi mencari suatu butir informasi tertentu. Di sini contohnya ada pada percakapan Ria dan Lili yang membicarakan terkait Bupati pertama Kabupaten Banyuwangi.
Dari percakapan tersebut, Ria bertanya kepada Lili, "Lili, kamu tahu nggak siapa bupati pertama Banyuwangi?" Nah, ketika mendengar pertanyaan dari Ria, Lili langsung mencari dalam memorinya untuk menemukan butir informasi yang diperlukan oleh Ria. Nah, hasil dari pencarian informasi itu merupakan jawaban yang diperlukan oleh Ria. Nah, lalu di situ Lili menjawab, "Siapa memangnya? Mas Halid bukan?" Nah, Ria pun menjawab, "Betul. Nama aslinya siapa?" Lili pun menjawab, karena dia tahu informasi yang ditanyakan oleh Ria. "Temanggung Wiroguni I kan? Wah, 100 buat kamu." Seperti itu contohnya. Lalu contohnya di pelaksanaan untuk kalimat perintah. Nah, sesuai dengan judulnya yaitu pelaksanaan untuk kalimat perintah. Jadi contohnya ada pada percakapan Ibu dan Linda, yang dimana Ibu memerintahkan Linda untuk mencuci piring kotor itu dengan segera, dan Linda pun mengiyakannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelaksanaan tindak ujaran komisif. Nah, dimana pelaksanaan tindak ujaran komisif ini bertolak belakang dari pelaksanaan tindak ujaran direktif. Tadi kan pelaksanaan tindak ujaran direktif itu lebih memfokuskan kepada pendengar. Kalau ini lebih memfokuskan kepada penuturnya, yaitu memfokuskan kepada diri si pembicara tersebut. Biasanya pelaksanaan tindak ujaran ini ditandai dengan adanya kata sumpah, janji, tekad, dan lain sebagainya. Untuk contoh dari pelaksanaan tindak ujaran komisif, terdapat percakapan antara Rina dan Rino. "Sebentar lagi ada yang ulang tahun nih. Traktiran dong harusnya." Rino pun menjawab, Iya, aku janji akan mentraktirmu makan geprek bensu di hari ulang tahunku nanti." Nah, dari obrolan tersebut nampak jelas bahwasanya Rino berjanji kepada Rina bahwa ia akan mentraktirnya makan geprek bensu di hari ulang tahunnya nanti. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan tindak ujaran ekspresif. Nah, di mana pelaksanaan tindak ujaran ekspresif ini menyatakan keadaan psikologi dari seseorang. Jadi pelaksanaan tindak ujaran ekspresif ini pelaksanaannya bukan berupa pelaksanaan fisik seperti itu. Pada contoh pelaksanaan tindak ujaran ekspresif terdapat pada percakapan antara Alfat dan juga Beta, di mana Alfat mengucapkan ulang tahun kepada Beta, dan respon Beta pun hanya respon verbal saja, yaitu mengucapkan terima kasih kepada Alfat, tanpa harus adanya suatu kegiatan atau suatu aktivitas fisik seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu pelaksanaan tindak ujaran deklarasi, di mana pelaksanaan tindak ujaran deklarasi ini diperlukan adanya syarat kelayakan agar kalimat yang diucapkan bermakna. Selanjutnya harus meyakinkan diri bahwasanya si pembicara tersebut mempunyai wewenang untuk berbicara apa yang dibicarakan, untuk mengatakan apa yang harus dikatakan. Seperti pengertian dari pelaksanaan tindak ujaran deklarasi sendiri. Nah, contohnya adalah pada pernyataan, "Dengan ini kami menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara." Nah, pernyataan tersebut sering kita dengarkan di pengadilan. Jadi, orang yang mengatakan pernyataan tersebut merupakan seorang hakim, di mana ia memiliki atau mempunyai wewenang untuk mengatakan apa yang harusnya ia katakan. Jadi, hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang bersalah. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.